Selamat siang Dr. Sinsanta, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Aurelia Selin, NIM 10 2018 113, ingin mendemonstrasikan untuk analisis tinja. Jadi di sini alat bahan yang saya gunakan, yang pertama alat-alatnya ada mikroskop, lalu ada pengaduk, lalu ada pipet, ada wadah pengaduk, untuk membuat suspensi, ada masker, dan ada sarung tangan. Dan untuk bahan-bahannya di sini yang pertama ada tinja, lalu ada cairan NaCl 0,9%, reagennya ada eosin 2%, Lugol, dan Sudan 3. Nah, di sini sebelum memulai pemeriksaan, yang pertama jangan lupa untuk mencuci tangan sesuai 6 langkah sesuai dengan WHO. Dan yang kedua, itu menggunakan masker. Setelah itu, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan atau handscoon. Baik, setelah itu pemeriksaan siap dimulai. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan mikroskopik tinja terlebih dahulu. Jadi di sini bisa dilihat warna tinja itu kecoklatan, lalu tidak terdapat mukus, darah, ataupun pus, dan konsistensinya lunak tapi berbentuk, dan tidak terdapat bau-bauan yang spesifik. Dan setelah itu, kita lakukan ke pemeriksaan mikroskopik tinja. Jadi di sini yang pertama, kita membuat suspensi tinja terlebih dahulu dengan cara mengambil satu bagian tinja, lalu kita letakkan kepada wadah. Setelah itu ambil dua bagian dari cairan NaCl 0,9%. Setelah itu aduk hingga rata. Setelah teraduk dan rata, kita siap untuk membentuk sediaan preparat. Jadi caranya, ambil satu tetes dari suspensi tinja, lalu letakkan satu tetes. Dan setelah itu, ambil reagen eosin 2%. Reagen ini berguna untuk memastikan apakah ada eritrosit, leukosit, ataupun parasit pada tinja. Masukkan 2 tetes. Setelah itu, aduk hingga rata. Setelah menjadi satu, tutup dengan cover glass. Baik. Lalu kita membuat sediaan yang kedua, yaitu masih sama dengan menggunakan suspensi tinja, satu tetes. Lalu tambahkan 2 tetes reagen Lugol yang di sini berfungsi untuk memeriksa apakah terdapat amilum pada tinja. Setelah itu aduk hingga rata. Dan setelah itu jangan lupa untuk ditutup dengan cover glass. Dan yang terakhir kita juga membuat sediaan yang ketiga, yaitu dengan satu tetes suspensi tinja ditambah dengan 2 tetes reagen Sudan 3. Reagen Sudan 3 ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada lemak di dalam tinja. Setelah itu aduk lagi sampai rata.
dan tutup dengan cover glass. Setelah sediaan telah dibuat, kita bisa langsung mengecek sediaan ini langsung di bawah mikroskop. Dan untuk penggunaan mikroskop sendiri ini, pastikan diafragma dalam keadaan yang tertutup dan kondensor dalam keadaan diturunkan. Baik, untuk sediaan yang berikutnya. Baik. Dan juga untuk diketahui, untuk pemeriksaan eritrosit, leukosit, dan parasit itu menggunakan perbesaran 10 kali. Dan sisanya itu menggunakan perbesaran 40 kali. Baik, pemeriksaan tinja telah selesai. Jadi kesimpulannya di sini, tinja dalam keadaan yang normal, tidak terdapat eritrosit, leukosit, maupun parasit, tidak terdapat amilum, dan juga tidak terdapat lemak. Setelah pemeriksaan selesai, jangan lupa untuk melepaskan masker kembali dan melepaskan sarung tangan dan buanglah pada tempatnya. Baik, pemeriksaan analisis tinja yang saya lakukan sudah selesai. Terima kasih.